Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaila Yusriawati dan rekan saya Diana Mata. Di sini kami akan mewawancarai salah satu owner perusahaan jasa di YSL guna untuk memenuhi tugas ekonomi dan manajerial. Yuk ikutin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sumaila Yusriawati dan rekan saya Diana Mata. Kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan akan menjalankan tugas dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini kami akan memenuhi salah satu tugas Ekonomi Manajerial untuk mewawancarai salah satu owner dari perusahaan jasa di bidang kecantikan. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya dan mengizinkan kami untuk mewawancarai Ibu atau perusahaan yang dijalani sekarang. Kami Ibu boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisna Badrin. Saya owner dari perusahaan CV Rumah Cantik Lisna. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa perawatan kecantikan. Baik, jadi Bu, kami itu mendapatkan tugas dari mata kuliah ini untuk mewawancarai perusahaan di bidang jasa. Di sini tuh pertama-tama pastinya saya dan rekan saya akan bertanya kepada Ibu mengenai sejarah perusahaan ini. Yang pertama, perusahaan ini tuh dijalani sudah berapa lama ya Bu, dan kapan berdirinya? Kalau untuk dari perusahaan kami berdiri dari tahun 2018 yang lokasinya dahulu di Rangkas Bitung Banten, dan kita mulai dari 18 Juli 2018. Jadi sekitar kurang lebih mau menuju 5 tahun karir kami. Terus untuk sekarang kita sudah berekspansi ke yang pertama, cabang yang kedua itu ada di Pandeglang Banten, yang ketiga di Karawang, terus Jambi Barat, yang keempat di Kosambi Kelari, yang kelima di sini di Garut Karawang. Cukup lama ya Bu ya? Cukup lama, lumayan. Yang kedua, kenapa Ibu tertarik untuk membangun usaha ini? Oke, saya karena tertarik dunia kecantikan, karena menurut saya kecantikan itu tidak akan ada habisnya, dan salah satu bisnis yang tidak akan mati. Apakah semua perusahaan seperti ini memiliki banyak klien? Alhamdulillah sekarang ini kita memiliki 5 Lebih banyak yang karyawan di studio di salon ini, apakah untuk merekrut karyawan itu sendiri apakah ada syarat-syaratnya? Untuk rekrutmen karyawan kita pasti memiliki kriterianya ya, yang pasti usianya muda, berenergi, dia kreatif, terus bisa komunikasi pada si kliennya itu dengan benar, bisa orangnya teliti, cepatan, yang pasti kriteria seperti itu, yang pasti perempuan. Terus selanjutnya, terus usahanya selain salon ini di bidang apa aja? Kalau selain salon kecantikan di bidang kesehatan ya, karena kan punya klinik rawat inap. Yang ketujuh, untuk jam operasionalnya dari jam berapa, terus buka
bukanya dari hari apa sampai hari apa? Untuk jam operasionalnya kita dari jam 8 sampai jam 7 malam, itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau weekend Sabtu Minggu itu kita dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi. Terus bukanya kita setiap hari. Kecuali kayak libur-libur di hari kayak hari raya gitu. Kalau untuk bisa tahu harganya di salon ini berapa? Price listnya Iya. mulai dari 100 ribuan aja. Kalau untuk sistem pembayarannya Ibu, salon ini menggunakan cash apa bisa menggunakan debit? Di sini kita menggunakan cash juga, bisa menggunakan debit juga, bisa juga menggunakan kartu kredit. Karena di sini ada QRIS, ada IDC, juga bisa. Nah, untuk proses transaksi keuangan di salon ini apakah masih pencatatan manual atau sudah komputerisasi? Alhamdulillah seluruh cabang kami sudah komputerisasi, jadi jasanya sudah di dalam komputer. Nah, pastinya Ibu dalam memulai usaha ini membutuhkan modal gitu. Maka pun mengenai ini membutuhkan informasi untuk tugas kami untuk dicatat. Apakah boleh saya menanyakan hal-hal seperti tentang keuangan? Jadi yang pertama ini saya akan menanyakan tentang modal untuk memulai usaha yang Ibu jalani sekarang ini. Modal pertama itu modalnya berapa ya Bu? Kalau membangun kecantikan yang seperti ini itu mulai modalnya dari 250 juta. Untuk modal itu sendiri, jadi modal awalnya itu modal sendiri ya Bu? Iya, modal sendiri. Jadi perputaran dari cabang yang lain uangnya. Apakah Ibu mempunyai partner atau tidak? Partner bisnis saya ada 2 orang laki-laki untuk membantu manajemen di perusahaan kami. Terus Ibu di perusahaan itu ada investasi dari campur tangan yang lain lagi atau bos dari Ibu sendiri gitu? Ada sebagian dari campur tangan investasi ya dari orang yang ada juga yang murni dari ibu sendiri gitu. Oh iya Bu, untuk mengenai ini kami juga membutuhkan informasi mengenai pendapatan Ibu kan. Jadi perusahaan Ibu ini pendapatannya itu per bulan atau per hari? Pendapatan income-nya untuk per harinya ada, per bulannya itu paling kita totalkan di laba ruginya mungkin ya. Dari laba rugi per satu cabangnya itu bisa 50 jutaan. Berarti kan seharinya itu bisa di angka 1 sampai 3 jutaan kan. Satu per harinya. Terus selanjutnya langkah apa aja nih Ibu untuk menarik para konsumen? Atau dengan cara apa Ibu mempromosikan salon ini? Banyak banget ya, jadi selama ini tuh kita promosinya bisa lewat media sosial. Sekarang kan lagi banyak content creator TikTok, terus endorsement, terus kita juga FB Ads. Jadi banyak banget untuk promosi dari salon kecantikan kami. Terus cara biar orang menarik ke salon kita tuh gimana sih? Yang pertama kualitas kita harus bagus, promosi kita juga harus bagus. Yang penting sih harganya terjangkau, karena kebanyakan jangkauan kita itu adalah anak muda. Terus selanjutnya, apa sih kelebihan atau ciri khas salon ini dari salon-salon yang lain gitu? Ciri khasnya RCL, dia itu pasti kalau dari tampak luarnya akan melihat warna putih, warna-warna pastel ya kan, warna pastel. Jadi si RCL ini ciri khasnya mulai dari eyelashnya kita berbeda, terus nail artnya juga kita berbeda. Dari semua penanganan yang ada di sini beda, pasti bakal beda dari salon yang lain. Oke, baik. Oke, sama-sama. Cuma seperti itu pertanyaannya. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Marcella dari kelompok 11 dengan NIM 21416261201117. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi ekonomi manajerial perusahaan jasa Rumah Cantik Lisna atau RCL.
yang berada di Ruko Grand Plaza Galuh Mas, Karawang. Pengertian usaha jasa. Usaha jasa adalah sebuah bisnis yang menjual serta menawarkan produk berupa pelayanan jasa kepada para konsumennya. Produk yang diperjualbelikan oleh perusahaan ini adalah pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi pelanggan yang membutuhkan. Berbeda dengan perusahaan barang, perusahaan jasa tidak memiliki bentuk produk secara fisik. Nah, di sini nama usaha yaitu Rumah Cantik Lisna atau RCL. Nama pemiliknya yaitu Bu Lisna Nur Fajrin. Alamatnya berada di Ruko Grand Plaza Galuh Mas dengan nomor telepon berikut. Bidang usahanya yaitu jasa salon kecantikan dan tahun berdirinya yaitu dimulai dari 2018 sampai dengan sekarang. Di sini RCL memiliki beberapa cabang, yaitu pertama di Galuh Mas, kedua di Teluk Jambe Barat, yang ketiga di Kelari, yang keempat di Rangkas Bitung, dan yang kelima di Pandeglang. Perjalanan bisnis. Untuk usaha jasa RCL mengambil jenis usaha jasa berupa salon kecantikan yang beralamat di Ruko Grand Plaza Galuh Mas Karawang Timur, yaitu Rumah Cantik Lisna atau kerap disebut dengan RCL ini dibangun mulai dari tahun 2018 yang lokasinya dahulu di Rangkas Bitung, Banten, dan dimulai pada tanggal 18 Juli 2018. Jadi RCL ini sudah hampir menuju 5 tahun atas karirnya. Dan sekarang RCL sudah berekspansi ke Karawang. RCL sekarang sudah mempunyai 5 cabang mulai dari cabang yang di Rangkas Bitung, Banten, di Pandeglang, Banten, di Teluk Jambe Barat, Karawang, di Kosambi, Kelari, dan di Galuh Mas, Karawang. Ketertarikan Ibu Lisna ini untuk memulai bisnis salon kecantikannya karena beliau berkata kecantikan itu tidak akan ada habisnya dan bisnis yang tidak akan mati. Selain mempunyai usaha jasa kecantikan, Ibu Lisna sendiri mempunyai bidang jasa kesehatan yang bernama Klinik Trianur. Hasil observasi, modal awal RCL yaitu sampai 250 juta. 250 juta ini termasuk modal sendiri dan ada juga dari perputaran cabang yang lain. Pendapatan per hari juga ada dan per bulan juga ada di laba ruginya. Untuk per cabangnya bisa memperoleh keuntungan sebesar 50 juta per bulan. Berarti pendapatan dalam sehari bisa mencapai 1 juta sampai 3 juta. RCL mempunyai 2 partner bisnis untuk membantu memanage semua perusahaan tersebut. RCL sendiri juga memiliki campur tangan atau investasi dari orang lain. Salon RCL mempunyai 3-5 karyawan dari masing-masing cabang, di mana salon RCL ini memberikan pelayanan jasa kecantikan mulai dari rambut sampai dengan badan, dengan harga mulai dari Rp100.000. Proses transaksi di salon RCL sudah menggunakan komputerisasi. Jam operasional RCL untuk weekday yaitu dari jam 8 sampai jam 7 malam. Dan untuk hari Senin sampai Jumat. Untuk weekend yaitu Sabtu Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan buka setiap hari. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Elsa Laila Listiawati dengan NIM 21K16261201006. Berikutnya ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran untuk salon RCL sendiri hanya bisa menggunakan cash saja, tetapi bisa dengan metode quick response code atau kerap dipanggil QRIS, atau bisa dengan ATM. Untuk memasarkannya, salon tersebut mempromosikan lewat media sosial. Ada Facebook, Instagram, YouTube. Biasanya sering dengan endorsement seperti itu. Adapun pelayanan jasa RCL, yang pertama ada facial, nail art, eyelash, haircut, brow henna, hair coloring, infus whitening, skincare, lash filler, waxing, sama smoothing. Ciri khas RCL, salon RCL sendiri memiliki ciri khas di bagian warnanya, yaitu warna pink, warna pastel. Dan RCL dari segi perawatannya itu seperti eyelash dan nail art dan treatment lainnya yang berbeda dari semua penanganannya yang pasti sangat berbeda dengan salon lain.
Sekian penjelasan dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.